Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini ternyata ada dua jenis manusia, yaitu manusia lama dan manusia yang baru. Nah, apa dan bagaimana manusia yang lama dan manusia yang baru itu? Mengapa Paulus membicarakan tentang hal ini di dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus? Lalu apa hubungannya dengan pendidikan Kristen dewasa ini? Mari kita belajar dari Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Engkau Allah yang menguasai jagat ini, yang memberkati kehidupan manusia, yang menuntun orang-orang yang percaya kepadamu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, biarlah channel ini memberkati banyak orang, dan semakin banyak orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 ada dalam bingkai perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan kepikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan perikop bacaan kita saat ini. Judul perikop kita saat ini adalah manusia baru. Nah, kita pasti berpikir kalau ada manusia baru, berarti ada manusia lama. Dan istilah manusia baru dan manusia lama kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Manusia lama itu kita temukan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Paulus menyebut tentang manusia lama di situ. Yang mana manusia lama itu dia menuju pada kebinasaan dan dia hidup di dalam hawa nafsunya yang menyesatkan. Itu manusia lama. Jadi jika kita menjalani kehidupan dikuasai oleh hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu itu, itulah manusia lama. Dan muara dari kehidupan yang seperti itu disebutkan di sini, yaitu kebinasaan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian tidak menghendaki kehidupan yang berakhir pada kebinasaan. Nah, yang kedua, Paulus bicara tentang manusia baru dan istilah itu ditemukan di dalam ayat 24 bacaan kita. Saya akan bacakan ayat itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru di sini disebutkan, telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia yang baru itu telah ada. Dan dia ada karena dia telah diciptakan menurut kehendak Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah, siapa penciptanya? Siapakah yang menciptakan manusia yang baru ini? Dan mengapa dia menciptakannya? Ini menarik saudara sekalian. Untuk kita renungkan, untuk kita kaji bersama.
manusia yang baru ini siapa sesungguhnya yang menciptakannya. Jika kita membaca kitab Injil, kita tahu bersama, masih ingat percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Di sana Yesus bicara tentang dilahirkan kembali. Dan apa sesungguhnya maksud dari perkataan Yesus, seseorang itu dilahirkan kembali? Kita jangan berpikir seperti Nikodemus yang memaknai kalimat itu secara harfiah. Padahal yang dimaksud oleh Yesus dengan dilahirkan kembali atau lahir baru atau menjadi manusia baru adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dan menjalani kehidupan sesuai dengan imannya itu. Dari sini jelas bagi kita, manusia baru yang dimaksud adalah manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menjalani kehidupannya sesuai dengan imannya kepada Kristus. Itulah manusia baru. Sedangkan manusia lama adalah manusia yang berjalan menuju pada kebinasaan. Manusia lama adalah manusia yang menjalani kehidupan mengikuti hawa nafsunya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Paulus bicara tentang hal ini? Mengapa Paulus bicara tentang manusia lama dan manusia baru ketika dia mengirim suratnya kepada jemaat di kota Efesus? Menarik saudara sekalian, coba ikuti ulasan berikut ini. Anda akan paham mengapa sampai Paulus bicara tentang hal ini. Nah, Efesus adalah sebuah kota, nama sebuah kota. Kota ini adalah sebuah kota dari kerajaan Yunani kuno. Kemudian ketika Paulus berkarya, kota ini ada di bawah kekaisaran Romawi. Letaknya ada di pesisir barat Asia pada waktu itu. Nah, Efesus ini adalah kota yang terkenal di zaman itu. Dia menduduki peringkat kedua setelah kota Roma. Jadi jelas bagi kita ini adalah kota yang besar. Dan memang di Efesus ada pelabuhan yang terkenal di waktu itu. Ada banyak kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan itu. Dan Efesus juga terkenal dengan teaternya, di mana para gladiator berkelahi di situ dan itu menjadi tontonan yang menarik bagi banyak orang di zaman itu. Pendek kata, saya mau katakan Efesus adalah kota yang sangat tersohor di zaman itu, kota yang sangat terkenal di zaman itu. Nah, Paulus pernah tinggal di kota ini. Jika Anda teliti membaca Kisah Para Rasul pasal 19 dan pasal 20, di sana kita bisa tahu bahwa Paulus pernah tinggal di kota Efesus selama 3 tahun. Di sini dia menggembalakan orang. Di sini dia memperkenalkan kasih Kristus kepada orang-orang di kota Efesus. Dan pada akhirnya di kota Efesus berdirilah sebuah jemaat. Dan Paulus menyayangi jemaat ini. Buktinya ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma. Pada tahun 58 Masehi. Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di kota Efesus. Dan surat itu yang kita baca saat ini. Jadi ini adalah surat Paulus yang ditulis dari dalam penjara. Menasihati, menghimbau jemaat yang ada di kota Efesus. Untuk apa? Tujuan ditulisnya surat ini dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ternyata Paulus punya harapan agar seluruh makhluk di alam semesta ini, agar semua manusia menjadi satu di dalam Kristus dan Kristuslah gembalanya. Inilah harapan, inilah tujuan ditulisnya kitab Efesus ini. Jadi kitab Efesus ini ditulis untuk menguatkan iman jemaat. Menguatkan iman jemaat. Dan itu nyata jelas dari bacaan kita. Perhatikan ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Perhatikan, Paulus mengatakan di sini, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Dikatakan
dan ditegaskan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tersirat dari kalimat ini ada sesuatu yang gawat yang terjadi di jemaat Efesus. Nah, pertanyaan kita, apa itu? Mari kita baca kalimat selanjutnya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Paulus menegaskan pertama-tama di sini adalah jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan kita, siapa orang-orang ini? Nah, orang-orang ini tidak lain adalah masyarakat di kota Efesus. Masyarakat di kota Efesus memiliki pikiran yang sia-sia. Masyarakat di kota Efesus adalah masyarakat yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus minta kepada jemaat, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, pikiran yang sia-sia, apa itu? Pikiran yang sia-sia. Jika kita menggali sejarah, kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan pikiran yang sia-sia. Ternyata di kota Efesus ada satu kuil, namanya kuil Artemis. Artemis adalah nama dewi sembahan orang Efesus. Orang Romawi menyebutnya Dewi Diana. Ini adalah dewi cinta yang sangat diyakini oleh penduduk di kota Efesus sebagai dewi yang mendatangkan manfaat bagi penduduk. Ini adalah dewi kesuburan. Jadi jika orang bertani kemudian tanahnya tidak subur, mereka berdoa kepada Dewi Artemis. Jika ada orang yang sulit mendapatkan anak, mereka memintanya kepada Dewi Artemis. Sebab Dewi Artemis dipahami sebagai dewi kesuburan. Nah, karena orang tahu manfaatnya, manfaat jika menyembah Dewi Artemis, jika meminta kepada Dewi Artemis, maka banyak penduduk di kota Efesus yang beribadah, yang menyembah Dewi Artemis. Mereka membangun kuilnya, dan kemudian mereka mendapatkan juga penghasilan dari sana. Gambar Dewi Artemis, patung-patung Dewi Artemis, mereka jual di halaman kuil itu. Sehingga mendatangkan income bagi penduduk di kota Efesus. Nah, bagi Paulus ini adalah pikiran yang sia-sia. Mana mungkin Dewi Artemis mendatangkan kesuburan? Bagi Paulus ini adalah pikiran yang sia-sia, tahyul, dongeng belaka. Karena yang mendatangkan kesuburan itu bukan Dewi Artemis. Sebab Paulus mengajarkan alam semesta ini semuanya ada di bawah kemahakuasaan Kristus. Kristuslah yang menguasai alam semesta ini. Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Jadi jika orang meminta kesuburan tanah, dia harus bekerja keras di dalamnya. Meminta pertolongan Tuhan agar tanah itu menjadi subur. Bukan meminta kepada Dewi Artemis. Tetapi praktik penyembahan seperti ini, penyembahan berhala yang seperti ini, sampai sekarang masih juga ada di dalam kehidupan orang percaya. Jangankan di luar kekristenan, di dalam komunitas orang Kristen pun masih ada praktek-praktek tahyul. Praktek-praktek seperti yang diyakini oleh orang di kota Efesus. Apa itu? Saya menemukan hal ini. Ada orang ketika dia ikut perjamuan kudus, kemudian usai perjamuan dia meminta. Meminta apa? Meminta roti sisa dari perjamuan itu. Kemudian roti ini katanya akan ditanam di bawah pohon pala atau pohon kelapa atau pohon apa saja. Untuk apa? Supaya pohon yang di bawahnya dia tanami sisa roti perjamuan itu menjadi subur. Ini praktek tahyul, saudara sekalian. Jadi iman kita, pengharapan kita diarahkan pada benda, pada materi, bukan kepada Allah. Dan praktek hidup yang semacam ini dibenci oleh Allah. Kita tidak boleh menyembah berhala. Kita tidak boleh mengarahkan perhatian kita pada materi tertentu, seolah-olah materi itu punya kuasa. Ini praktek dinamisme, saudara sekalian. Tuhan tidak berkenan dengan cara hidup yang seperti itu. Dan ini ditemukan di kota Efesus.
Artemis diyakini sebagai dewi, pembawa kesuburan baik bagi tanah maupun bagi manusia. Bagi Paulus ini pikiran yang sia-sia. Kemudian perhatikan ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengertian yang gelap. Itu catatan yang kedua yang disampaikan oleh Paulus di sini. Kalau sebelumnya pikiran yang sia-sia, yang kedua ini dalam ayat 18 adalah pengertian yang gelap. Apa itu? Pola hidup yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Itu disebut oleh Paulus di sini adalah pengertian yang gelap. Artinya karena mereka mengarahkan perhatian mereka pada Dewi Artemis, mereka menjalani kehidupan yang jauh dari Allah. Dan ini pengertian yang gelap, pemahaman yang salah. Yang seharusnya mereka harus beribadah kepada Allah, bukan kepada Dewi Artemis. Karena Dewi Artemis itu adalah tahyul belaka. Itu adalah dongeng belaka. Tetapi Allah adalah penguasa alam semesta. Karena itu, Paulus menyebutkan di sini dalam ayat 18, orang-orang ini jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kebodohan, kedegilan. Kebodohan, kedegilan. Itu disebut oleh Paulus di sini. Jadi orang-orang di kota Efesus adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam hal memahami siapa sesungguhnya yang berkuasa di alam semesta ini. Itu bodoh namanya ketika perhatian mereka diarahkan pada patung Dewi Artemis. Dan mempercayai di belakang itu ada kuasa dari Dewi Artemis. Kemudian disebutkan di sini mereka degil hati, artinya keras kepala. Mengapa sampai Paulus mengatakan seperti ini? Karena dia telah menggembalakan masyarakat di kota Efesus. Dia telah menyampaikan firman Allah. Dia telah bernubuat di sana. Tetapi mereka tetap keras kepala. Mereka tetap meneruskan tradisi nenek moyang menyembah Dewi Artemis. Ini menjadi catatan berharga bagi kita. Dalam setiap suku bangsa pasti ada tradisi nenek moyang. Dan tidak semua tradisi harus kita terima. Ada tradisi yang harus kita tolak dan tidak perlu kita imani. Contoh sederhana begini, ketika orang mati, ada tradisi nenek moyang yang mengatakan selama 40 hari, roh dari orang mati itu ada di sekitar kuburnya. Ini tradisi nenek moyang, dan ini tidak sesuai dengan iman Kristen. Bagi orang Kristen, ketika manusia mati, tubuhnya mati, jiwanya mati, dan roh itu kembali kepada Allah. Jadi tidak ada roh-roh yang gentayangan, roh-roh yang ada di sekitar kubur dari orang mati. Tidak ada itu. Pemahaman ini harus ada pada kita. Sebab sampai dewasa ini masih ada orang Kristen yang takut melewati kubur karena memiliki keyakinan tradisi nenek moyang ini. Nah, sekarang perhatikan ayat 19, hal ketiga yang disampaikan oleh Paulus di sini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengapa sampai Paulus bicara tentang perasaan yang tumpul? Karena ternyata orang-orang di kota Efesus telah dikuasai oleh hawa nafsu. Imam-imam di kuil Artemis itu tidak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Dan ada satu saat atau satu momen di mana semua perempuan itu bertelanjang dan terjadilah prostitusi, pelacuran bakti di kuil itu. Di kuil itu. Itulah sebabnya Paulus menyebutkan di sini perasaan mereka telah tumpul dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi ini adalah kalimat yang mengatakan bahwa praktek hidup orang-orang yang menyembah Dewi Artemis seperti ini dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Jadi jelas bagi kita, manusia lama adalah manusia yang memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki pengertian yang gelap, dan memiliki perasaan yang tumpul. Intinya orang-orang ini lebih berfokus pada penyembahan terhadap berhala
dan menjauh dari kehidupan bersekutu di dalam Allah. Nah, praktek hidup yang seperti ini sampai sekarang masih ada dalam kehidupan bergereja. Hadir di gereja kalau sempat. Hadir di gereja setahun sekali. Hadir di gereja kalau tidak sibuk. Jadi kehadiran di gereja bukan menjadi kebutuhan, tetapi kalau sempat, kalau ada waktu. Nah, praktek hidup yang seperti ini itu adalah pengertian yang gelap. Seolah-olah persekutuan itu tidak begitu penting. Persekutuan di dalam Tuhan itu dilakukan kalau kita punya kesempatan. Paulus menolak pemahaman yang seperti itu. Milikilah pengertian yang terang. Milikilah pengertian yang baik di dalam Kristus. Jangan memiliki pengertian yang gelap seperti ini. Nah, setelah Paulus mengulas panjang lebar tentang manusia yang lama ini, Paulus pada akhirnya menegaskan, perhatikan ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Artinya jemaat yang dia bangun di kota Efesus berbeda dengan masyarakat di kota Efesus. Kamu bukan demikian. Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi karena jemaat sudah belajar mengenal Kristus, berarti cara hidupnya berbeda dengan cara hidup penganut Artemis. Cara hidup masyarakat di kota Efesus pada umumnya. Mengapa berbeda? Karena telah belajar mengenal Kristus. Kemudian ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Mendengar tentang Dia, menerima pengajaran tentang Dia. Jadi Paulus ketika dia berada di kota Efesus, dia melakukan pengajaran. Dia mendidik jemaat agar benar-benar mengenal Kristus. Itu hal yang sangat penting. Ketika kita memberitakan Injil, buatlah orang yang mendengar berita Injil itu benar-benar mengenal Kristus dan mengasihinya. Sebab kalau orang mengenal Kristus dan mengasihinya, dia akan menyerahkan hidupnya, menyerahkan seantero hidupnya, mengabdi kepada Kristus, dan melayani Kristus dengan setulus hatinya. Sekalipun ada tantangan, ada resiko, ada hambatan, ada persoalan yang dihadapi, dia tetap mengabdi kepada Kristus. Tetapi sekarang sangat menyedihkan sekali. Orang Kristen mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku sebagai orang yang mentaati Kristus. Ketika ada tantangan, ada persoalan, dia bukannya mendekat kepada Kristus, tetapi menjauh dari persekutuan, hidup sendiri, dan tidak mau berinteraksi dengan orang-orang. Ini cara hidup yang salah. Pengikut Kristus bukan seperti itu. Pengikut Kristus harus berani pikul salib, berani menghadapi masalah, berani menghadapi segala tantangan kehidupan. Kamu bukan seperti orang Efesus, karena kamu telah mengenal Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Ya. Kemudian dalam ayat 22 dia mengingatkan bahwa kamu telah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ketika menerima Kristus, kebiasaan tabiat manusia lama itu sudah ditinggalkan. Kemudian dalam ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dari dua ayat ini, ayat 22 sampai ayat 23, saya menemukan satu gagasan tentang pertobatan. Yang disebut bertobat, itu dari bahasa Yunani metanoia. Metanoia artinya perubahan hati. Jadi jemaat, di saat mereka mengenal Kristus, hati mereka berubah. Menanggalkan kebiasaan lama. Dan hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka benar-benar dibaharui di dalam roh. Jadi manusia yang baru itu terbentuk pertama melalui pendidikan. Melalui pendidikan mereka mendengar pengajaran tentang Kristus, kemudian yang kedua mereka bertobat, dan semuanya itu harus dilihat sebagai pekerjaan Roh Kudus.
Mengapa ini harus ditegaskan, harus diingatkan? Sebab bukan tidak mungkin ada orang yang menjalani kehidupan yang saleh, menjalani kehidupan yang lebih rohani. Dia menyombongkan diri seolah-olah itu bisa terjadi karena kekuatannya, karena usahanya. Tidak. Semuanya itu boleh terjadi karena Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus. Roh Kuduslah yang mengerjakan semuanya itu. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru di sini disebutkan diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi Allah yang menciptakannya. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas bagi kita, manusia lama adalah manusia yang menganut pikiran yang sia-sia. Sementara manusia baru adalah manusia yang pikirannya adalah pikiran di dalam Kristus. Manusia lama memiliki pengertian yang gelap, menjauh dari persekutuan. Manusia baru memiliki pengertian yang terang, mendekat kepada Allah dalam persekutuan dengan Allah. Manusia lama perasaannya tumpul. Perasaannya tumpul dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia baru perasaannya tajam, pekah, membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, dan perasaan yang tumpul, itu dapat dibentuk melalui pendidikan. Sebab manusia bukanlah batu yang tidak berubah. Manusia memiliki hati, memiliki pikiran, dan semuanya itu dapat dibentuk. Kesadaran ini ada pada para penginjil yang memasuki tanah Minahasa, memasuki negeri Indonesia ini. Para penginjil, selain menginjil, mereka mendahuluinya dengan membuka pendidikan, membuka sekolah-sekolah, agar apa yang mereka ajarkan itu dapat dipahami, dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Pemahaman teologi tentang manusia lama dan manusia yang baru itu harus ditanamkan di dalam diri manusia. Dan itu dapat terjadi jika manusia benar-benar berpendidikan. Sebab dengan pendidikan, dia dapat memahaminya. Mendidik anak merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Dalam Amsal pasal 29 ayat 17 disebutkan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada dua jaminan Tuhan di sini, yaitu ketenteraman dan sukacita. Jadi perhatian terhadap orang, mendidik mereka dengan baik, itu mendatangkan ketenteraman dan sukacita. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Kristus, sedangkan manusia baru adalah manusia yang mengenal Kristus. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa hal penting yang menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, orang yang mengenal Kristus, yang menerima pengajaran di dalam Kristus, dan hidup sesuai dengan ajaran itu, itulah manusia yang baru. Jadi jelas bagi kita, jika dia menerima pengajaran dan hidup tidak sesuai dengan ajaran yang Kristus sampaikan, itulah manusia lama. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, menjadi tantangan bagi gereja. Sebab ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, tetapi hidupnya tidak sejalan dengan apa yang dia imani. Yang kedua, pengajaran tentang Kristus terjadi melalui pendidikan. Karena itu jadikanlah rumahmu sebagai tempat yang nyaman dalam mendidik anak-anakmu. Dan dukunglah segala upaya baik dari pemerintah maupun gereja dalam hal membesarkan dunia pendidikan. Yang ketiga, mari kita belajar dari Yesus. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya selama 3,5 tahun, Yesus mendidik mereka. Murid-muridnya hidup bersama dengan Yesus, dan itu waktu yang singkat itu digunakan oleh Yesus untuk mendidik mereka, agar ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil, mereka memiliki bekal yang penuh, dan mereka dapat menyampaikan kebenaran firman itu, kebenaran Injil itu, sesuai dengan kehendaknya. Amin.